siang teman-teman semua, salam sejahtera dan kita ketemu lagi seperti biasa dengan Empu Gelol. Dan pada saat ini atau hari ini saya lagi membuat anak pisau pada mandau, karena beberapa mandau yang ada telah selesai. Di situ anak pisaunya belum ada. Kalau mandau belum ada anak pisau, itu belumlah sempurna. Jadi kita mulai pembuatan anak pisau pada hari ini. Beberapa besi sudah kita belah kecil-kecil, dan ini juga nantinya kita bentuk menggunakan bantuan gerindra serta alat pukul pandai besi seperti biasa yang kita lakukan di dalam pembuatan bilah mandau. Jadi itu tidaklah berbeda, cuma hanya saja pekerjaannya ini terlalu kecil seperti itu teman-teman semua. Kepingan besi yang kita belah dan akan kita buat anak pisau pada mandau. Nah, ini ada berapa buah ini? Ada sekitar 6 buah yang harus kita buat anak pisau untuk mandau. Nah, jadi ini kita bentuk lagi, nanti kita bentuk lagi membentuk anak pisau. Tetapi kalau yang seperti ini kita bakar dulu, kemudian agak bentuknya lengkung sedikit, barulah kita bentuk anak pisau. Ini juga masih kita pukul, kita tipisi sedikit supaya bentuknya agak melebar seperti itu. Jadi besi yang kita pakai bukanlah besi sembarangan, tetapi besi yang memang mempunyai kualitas yang bagus teman-teman. Ini teman-teman bisa melihat besi yang kita pakai adalah besi per. Nah, per mobil kita pakai itu yang mempunyai kualitas yang memang bagus. Jadi pembakarannya itu kita melakukannya di sini atau di dalam ini. Nah, ini ada beberapa kayu ulin, maksudnya ada satu potong kayu ulin yang memang khusus untuk pembakaran anak pisau yang ada. Tempat persepuhan juga kita sudah menyiapkan dari kemarin. Ini tempat persepuhan kita isi air, dan ini adalah tempat pemukul yang ada 3 untuk membuat anak pisau atau mandau yang lebih sempurna seperti itu teman-teman. Kemudian selain pembuatan anak pisau dan bilah mandau yang akan Empu Gelol lakukan pada hari ini, sekalian juga menanggapi pertanyaan dari saudara kita atau request dari saudara kita melalui konten YouTube Empu yang ada. Di situ ada ditanyakan, Empu, boleh nggak tempusar itu seandainya saya buat untuk di mandau itu, saya buat 2 tempusar. Itu sebenarnya kalau untuk peraturan itu tidak ada larangan, itu adalah keinginan kita masing-masing. Berapapun jumlah tempusar yang mau kita buat, nggak ada masalah, mau buat berapa aja, itu adalah hak kita. Memang kalau kita memegang pakem yang asli di dalam peraturan pembuatan mandau khususnya Dayak Benua, tempusar itu hanya ada 1 atau 3, atau dia tidak pakai tempusar seperti itu. Nah, jadi itu adalah aturan yang memang paling banyak atau keberadaannya yang ada dari dulu hingga saat ini yang sering kita temukan di daerah khususnya kampung Dayak Benua seperti itu. Nah, jadi tidak ada larangan. Itu mungkin saudaraku bisa mengerti dan memahami apa yang Empu maksud. Jadi selain itu ada juga saudara kita yang bertanya, saya Empu membuat sarung mandau, baru belajar. Nah, sarung mandau yang ada, bilah mandau serta lain-lainnya
Tetapi bagaimana kalau seumpamanya ukiran tersebut saya membuat bukan ukiran Dayak, ukiran dari luar saya masukkan di sarung mandau. Seumpamanya ukiran dari mana-mana lah, saya masukkan di mandau. Apakah itu tidak ada larangan? Apakah itu tidak ada pantangan menurut Empu Glol? Itu ini katanya, dia tanya menurut Empu Glol seperti itu. Nah, jadi kalau menurut saya Empu Glol selama ini yang memang bergelut mengerjakan mandau serta lain-lainnya termasuk ukiran patung blontang tempelak dan ngukir lamin serta banyak hal lain yang saya lakukan, dan saya mengukir mulai tahun 1984. Itu 1984 itu saya mulai kiprah di sana walau umur saya masih muda sekali. Nah, jadi banyak saudara kita yang belum lahir di tempo itu. Nah, jadi bagaimana? Itu pertanyaannya, apakah itu boleh Kampu? Sebenarnya begini, kalau larangan, tidak ada yang boleh melarang siapa saja ketika dia kepingin membuat sesuatu hal yang berkaitan dengan barang seni, kerajinan, dan lain-lain. Tetapi hanya saja ketika kita membuat ukiran yang ada pada sarung mandau di luar daripada pakem aslinya yang dipakai oleh orang Kalimantan, karena sarung mandau, hulu mandau identiknya untuk seluruh kita daerah Kalimantan ukirannya seperti itu. Artinya dari ujung sampai ke ujung Kalimantan mirip-mirip seperti itu, tidak ada gaya atau seni yang 100% atau 100 derajat berbeda. Ketika kita membuat sesuatu hal itu yang sangat berbeda, memang tak ada larangan, siapa saja tak ada yang marah. Cuman satu, itu tentunya tidak diakui sebagai barang milik orang suku Dayak. Itu sudah pasti karena bentuknya sudah memang tidak dimiliki oleh orang Dayak gitu. Gak ada yang marah, tapi bukan barang orang Dayak gitu. Kedua, hanya apa yang kita lakukan, yang kita buat itu kelihatannya hanya lucu. Itu lucu, dan kalau kita memakainya, seumpamanya memegangnya, apalagi kita jalan di kalangan orang Dayak, maka itu sangat lucu sekali, nggak ada yang marah dan kita sendiri yang merasa risih. Seperti itu kira-kira. Jadi itu untuk saudaraku supaya artinya lebih tahu dilarang enggak. Artinya seperti Empu ini menyuruh juga enggak, karena kita tidak boleh juga menyuruh dalam hal yang enggak benar, dalam hal yang kurang tepat. Jadi itu kembali kepada prinsip masing-masing. Sumpamanya saya Empu buat aja seperti itu. Sumpamanya saya memakai ukiran Jepara, saya mau memakai ukiran Bali, atau saya memakai ukiran Banyuwangi dan lain-lain di sarung mandau sumpamanya, atau di gagang mandau secara keseluruhan, itu sah-sah saja, tak ada yang melarang. Namun untuk secara kedayakan, artinya mandau kedayakan itu bukanlah milik orang Dayak seperti itu, karena orang Dayak nggak ada yang mandaunya seperti itu. Itu hanya ada di tipe sarung, ada ukiran kayak daun-daun, bunga-bunga, biasanya di sarung mandau khususnya Dayak Benua, itu pun sedikit. Itu karena itu semacam aturan atau pakemnya memang seperti itu. Tetapi yang lain-lainnya tidak memakai itu, sedikit saja. Itu terus ukiran yang di sarung yang lain-lainnya seperti ukiran sarung yang ada-ada. Makanya itu kalau berbicara masalah ukiran daun-daun, bunga-bunga, orang Dayak Benua juga punya ukiran itu, terutama pada tempelak, pada klerek, artinya pada peti-peti mati, pada patung-patung blontang, pada tiang-tiang lamin, serta ukiran di lamin. Dia selalu memakai ukiran daun-daun, bunga-bunga, atau wakai-wakai yang ada seperti itu. Tetapi kalau untuk di sarung mandau, di gagang mandau, dia tidak memakai itu. Karena di dalam tradisi suku Dayak Benua yang asli, ukiran di sarung mandau dan gagang mandau dia ukiran tersendiri, nggak sama dia dengan ukiran itu. Dan
nggak ada orang benua membuat ukiran belontang itu dibuat di sarung mandau, ukiran belontang dibuat di gagang mandau, ukiran tempelak, kelereng, peti mati itu dibuat di mandau, nggak ada itu. Jadi itulah yang menjadi pakem khas suku Dayak Benua yang dari tempo dulu kita tidak pernah berani mengubahnya. Kalau kita berani mengubahnya sepertinya empu, berarti empu mengubah sejarah dan bertanggung jawab terhadap hal itu. Ketika empu ditanya, empu harus mengatakan apa yang benar, apa yang salah, apa yang sekiranya yang baik. Kalau seumpamanya ukiran ini memang nggak baik, seumpamanya, ya memang seperti itulah gitu. Kita tidak mungkin membuat baik kalau yang memang nggak baik dari asalnya. Kalau dari asalnya memang bagus, memang seperti itu, ya kita buat seperti itu. Itulah yang Empu Gelol jalani serta menjadi pegangan pada saat ini. Jadi semoga saja saudaraku bisa memahami dan mengerti untuk yang kepingin membuat sarung mandau, gagang mandau di luar nilai atau di luar pakem yang ada untuk sarung khas kita suku Dayak pada umumnya, bukan hanya benua. Tidak ada yang melarang, tetapi lucu itu, karena itu nggak ada. Saya tetap mau membuatnya, empu, silakan, boleh, itu nggak ada yang melarang, karena itu hak pribadi masing-masing, nggak ada yang denda itu. Tapi kalau seumpamanya saudaraku mengatakan ini buatan suku Dayak asli, nah maka disitulah saudaraku bisa bersalah nantinya, karena bukan orang Dayak yang buat. Itu lebih baik kalau kita sendiri yang buat, kita akui saya suka dengan barang mandau orang Dayak, tapi saya membuat ukiran gaya khas saya, kampung saya, daerah saya, itu lebih seperti ini. Jadi kita yang lain, saudara yang lain akan bisa mengerti dengan hal itu. Mungkin hanya itu saja yang dapat Empu jelaskan. Katakan mohon maaf kalau ada kata yang salah. Semoga saja ini berguna dan bermanfaat untuk kita semua, karena Empu mau melanjutkan pekerjaan untuk anak pisau. Oke, kita akhiri untuk sesi ini. Nanti kita ketemu lagi. Terlupa Empu ucapkan salam budaya dan tabe untuk kita semua. Amin.